Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Yang terhormat kepada Bapak Rofiul Wahyudi selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Aset dan Liabilitas Bank Syariah. Dan teman-teman yang insya Allah berbahagia. Pada kali ini kelompok kami, kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penetapan harga jual, tabungan, dan pembiayaan Bank Syariah. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aulia Rahmani, selaku moderator dalam presentasi kali ini, bersama teman saya, Widya Purwitasari, Valian Chandra Putra, dan Tias Nurisma. Kita akan membahas mengenai harga jual tabungan dan pembiayaan Bank Syariah. Yang kedua, nisbah, margin, dan ujrah dalam Bank Syariah. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai pengaruh harga jual pada kinerja keuangan. Untuk itu, kepada Widya, kami persilahkan selaku pembaca materi pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan harga jual, tabungan, dan pembiayaan Bank Syariah. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah itu merupakan lembaga pembiayaan selaku sohibul mal yang menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan, yang dimana dana dari pembiayaan tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan disertai dengan ikatan atau syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Lalu pengertian lain juga dari pembiayaan syariah adalah suatu kegiatan penyaluran dana yang dilakukan bank syariah yang berprinsip pada konsep perbankan syariah atau perbankan Islam yang didasari oleh larangan agama Islam untuk meminjamkan dan dengan mengharapkan keuntungan berupa bunga. Dalam pembiayaan syariah sendiri itu memiliki beberapa jenis produk pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan syariah itu antara lain yang pertama yaitu pembiayaan modal kerja syariah, yaitu merupakan pembiayaan yang diberikan perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam satu siklus usaha. Lalu yang kedua itu pembiayaan investasi syariah, merupakan penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh manfaat atau keuntungan di kemudian hari, atau dapat disebut juga dengan pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan dalam usaha. Yang ketiga yaitu pembiayaan konsumtif syariah, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan pada umumnya bersifat perorangan. Yang keempat yaitu pembiayaan sindikasi, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Pembiayaan ini itu biasanya diperlukan kepada nasabah koperasi dikarenakan nilai transaksinya yang sangat besar. Lalu yang selanjutnya yaitu pembiayaan take over, yaitu pembiayaan yang timbul akibat take over terhadap transaksi non-syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah. Selanjutnya, yaitu ada tujuan pembiayaan syariah. Dengan adanya pembiayaan, uang yang didapat dari pembiayaan tersebut dapat digunakan untuk menghasilkan barang ataupun jasa oleh penerima. Dapat juga digunakan untuk sesuatu kegiatan yang memberikan manfaat bagi pemilik dana, mendapatkan hasil dari pembiayaan tersebut atau timbal balik berupa bagian hasil, pendapatan sewa ataupun keuntungan. Menambah laba bagi perusahaan bank syariah sehingga dapat memberikan peningkatan pada profitabilitas bank. Selanjutnya, dalam pembiayaan bank syariah terdapat 9 akad. Yang pertama, akad wadiah. Akad wadiah yaitu akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut. Lalu yang kedua ada akad mudharabah. Akad mudharabah yaitu akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama, yaitu
bisa disebut malik, sohibul mal atau bank syariah yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua yaitu amil, mudorib atau nasabah yang bertindak selaku pengelola dana dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. Akad yang ketiga yaitu akad musyarakah. Akad musyarakah adalah akad kerjasama di antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana masing-masing. Selanjutnya ada akad murabahah, yaitu akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Akad yang selanjutnya ada akad salam. Akad salam adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati. Setelah akad salam yaitu ada akad istisna, yaitu akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli, yaitu mustansni dan penjual atau pembuat yaitu sani. Akad yang selanjutnya ada akad ijaroh. Akad ijaroh adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Akad selanjutnya yaitu akad ijaroh mutahiyah bitamlik, adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. Dan akad terakhir yaitu akad qard atau akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Next. Selanjutnya ada mekanisme harga jual bank syariah. Cara menetapkan harga jual pada bank syariah yaitu dengan menggunakan salah satu dari beberapa model konvensional. Namun model yang lazim digunakan oleh bank syariah adalah metode going rate pricing, yaitu menggunakan tingkat suku bunga pasar sebagai rujukan atau benchmark. Kemudian, mekanisme pembiayaan bank syariah. Dalam perbankan syariah tidak menggunakan transaksi yang berupa utang piutang dengan konsekuensi bunga. Akan tetapi menggunakan transaksi yang berupa sharing modal dengan sistem bagi hasil atau transaksi jual beli dengan margin keuntungan dan sewa serta fee untuk transaksi yang bersifat jasa. Selanjutnya, tujuan penetapan harga jual. Yang pertama, untuk bertahan hidup. Di dalam kondisi tertentu, terutama dalam kondisi persaingan yang tinggi, bank menentukan harga semurah mungkin dengan maksud agar produk atau jasa yang ditawarkan laku di pasaran. Misalnya seperti bunga simpanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan bunga pesaing dan bunga pinjaman rendah. Yang kedua, untuk memaksimalkan laba. Diharapkan agar penjualan meningkat sehingga laba yang didapatkan juga meningkat. Ketiga, untuk memperbesar market share. Dalam hal ini, penentuan harga dengan harga yang murah, sehingga diharapkan jumlah nasabah akan meningkat dan nasabah pesaing beralih kepada produk yang ditawarkan. Contohnya seperti penentuan suku bunga simpanan yang lebih tinggi dari pesaing ditambah dengan kelebihan lainnya seperti pemberian hadiah. Yang keempat, mutu produk. Mutu produk ini bertujuan untuk memberikan kesan bahwa produk ataupun jasa yang ditawarkan memiliki kualitas yang tinggi. Biasanya harga ditentukan setinggi mungkin dan untuk bunga simpanan ditawarkan dengan suku bunga rendah. Dan yang terakhir, karena pesaing. Penentuan harga dilihat dari harga pesaing dengan tujuan agar harga yang ditawarkan jangan melebihi harga pesaing, yang artinya bunga simpanan di atas pesaing dan bunga pinjaman di bawah pesaing. Selanjutnya, nisbah, margin, dan ujroh pada bank syariah. Yang pertama, nisbah. Nisbah merupakan skema bagi hasil
yang biasanya berbentuk persentase antara pihak bank dan nasabah. Proporsi persentase ini pun telah akan yang disepakati kedua belah pihak. Sebagai contohnya, Bank Syariah menawarkan bagi hasil tabungan syariah kepada nasabah dengan persentase 65% dibanding dengan 35%. Yang kedua, margin. Margin merupakan tingkatan keuntungan yang diinginkan oleh pihak bank syariah itu sendiri atas pembiayaan dengan akad jual beli. Tingkatan atau besaran keuntungan tersebut dalam hal ini sebelumnya telah dirundingkan dan kemudian disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Dan yang terakhir, ujrah, merupakan imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan. Selanjutnya, pengaruh harga jual pada kinerja keuangan. Penentuan harga jual produk atau jasa merupakan salah satu jenis pengambilan keputusan manajemen yang penting. Penetapan harga jual yang tinggi dapat menyebabkan penurunan pada penjualan. Akan tetapi, apabila penetapan harga jual yang tinggi dapat menyebabkan penjualan yang menurun. Namun, apabila penetapan harga yang rendah akan mengurangi keuntungan yang didapat oleh suatu perusahaan. Kita ambil contoh, perusahaan sama-sama menjual mouse. Oke, perusahaan A menjual dengan harga 50.000 dan perusahaan B menjual dengan harga 60.000. Kualitas sama, produknya sama, namun harganya yang berbeda. Perbedaannya tidak terlalu jauh, namun menjadi pertimbangan masyarakat untuk membeli produk itu. Maka perusahaan B akan mengalami kerugian dikarenakan harga jual yang terlalu tinggi. Namun, perusahaan B akan mengalami kerugian juga apabila menetapkan harga jual mouse ini di bawah dari perusahaan A, karena mungkin biaya operasional dan lain-lainnya tidak tertutup. Namun, perusahaan A mendapatkan keuntungan karena mereka menjual mouse ini dengan harga yang lebih murah dari perusahaan B. Itu teman-teman. Jadi kerugian di sini dapat disebabkan oleh dua sebab. Sebab yang pertama dikarenakan harga jual yang terlalu tinggi, dan sebab yang kedua dikarenakan harga jual yang terlalu rendah. Sehingga dalam menentukan harga jual, kita perlu melihat pesaing-pesaing bisnis kita. Bagaimana mereka menetapkan harga jual pada barang dan kualitas yang sama dengan perusahaan kita, sehingga perusahaan kita tidak mengalami kerugian. Oke, teman-teman, terima kasih. Untuk itu, telah sampailah pada akhir presentasi kami. Apabila ada salah kata maupun perbuatan dari kelompok kami mohon maaf. Kami membuka pertanyaan dan saran melalui kolom komentar yang tersedia. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.